Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Migran semua, dimanapun berada, balik lagi di program kebanggaan kita, Si Ranca, seputar informasi rantau aman, cerita anak negeri, kerja legal di luar negeri. Oke, dalam program ini kita akan membahas semua informasi tentang eh, seputar peluang kerja ke luar negeri, tips aman merantau, serta cerita inspiratif dari anak negari yang sudah sukses bekerja di luar negeri. Oke, baiklah dengan saya Atit masih sedia menemani sobat migran semua dalam obrolan santai yang pastinya penuh manfaat. Sobat migran, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan membantu kita bagaimana memberikan informasi kepada kita bagaimana sih cara memahami peluang kerja luar negeri yang baik dan benar dan secara aman dan tentunya legal. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Dewi Beauty Alawiyah. Beliau adalah Ketua Tim Promosi Peluang Kerja Luar Negeri BP3MI Sumatera Barat. Assalamualaikum Ibu Dewi, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa pagi ini. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, oke, Ibu Dewi, kita bisa melihat ya, Ibu Sobat Migran juga nih, sekarang itu makin banyak ya masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Alasannya beragam, ada ekonomi, ada juga karena ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik, terus pengen juga mencari pengalaman ke luar negeri, bagaimana sih ke luar negeri. Terus mereka juga ingin melihat bagaimana dunia luas, bagaimana negara-negara lain. Nah, begitu banyak motivasi yang mereka inginkan sehingga mereka ingin bekerja ke luar negeri. Nah, tapi di sisi lain, Bu Dewi, kita bisa masih banyak melihat banyak masyarakat itu yang belum tahu bagaimana sih cara penempatan, bagaimana sih cara bekerja ke luar negeri yang aman dan legal. Nah, bagaimana menurut Ibu Dewi? Iya nih, kayaknya ini terkait dengan FOMO buat kabur aja dulu ya, yang dulu hashtag kabur aja dulu. Nah, mungkin kalau teman-teman atau sobat-sobat migran yang tertarik untuk bekerja ke luar negeri, mungkin harus dulu mempersiapkan dirinya. Jangan cuma langsung kabur aja dulu. Masa kabur gak bawa apa-apa? Iya, Tentu harus bawa bekal dong. iya, betul betul, Bang. Khusus untuk yang mau berangkat bekerja ke luar negeri secara aman dan prosedural, tentunya harus bawa bekalnya yang terutama nih, kompetensinya terlebih dahulu. Nah, di sini buat sobat yang mau kabur nih, siapin dua kompetensi yang paling utama. Pertama adalah kompetensi di bidang bahasanya. Jadi harus bisa bahasa negara tujuan teman-teman mau bekerja nanti. Nah, kalau misalnya nih mau kerja ke Jepang, tentu harus bisa bahasa Jepang dong. Nah, misalnya mau kerja ke Korea juga bisa harus bahasa Korea. Nah, jadi teman-teman itu harus punya skill bahasa negara tujuan penempatannya. Nah, kalau misalnya ada beberapa negara tujuan nih yang memang tidak harus mempersyaratkan bahasa, misalnya ke Malaysia. Nah, kalau ke Malaysia kan itu negaranya tetangga kita lah ya, jadi memang satu rumpun nih sama Indonesia. Jadi kalau misalnya bahasa Melayu mungkin masih bisa. Jadi memang kalau ke Malaysia tidak ada syaratan bahasanya. Nah, mungkin kalau misalnya mau tujuannya ke negara Timur Tengah nih, seperti mungkin Arab Saudi, Qatar, Kuwait, atau Arab. Nah, teman-teman yang mau pergi ke sana untuk bekerja, itu setidaknya harus bisa bahasa Inggris. Jadi bisa conversation-nya untuk sehari-hari. Oke, itu satu persyaratan kompetensinya. Yang kedua, Mhm. harus memiliki skill di bidang pekerjaannya. Mhm. Jadi paham dan tahu apa yang akan dia kerjakan ketika bekerja nanti. Mhm. Nah, kalau misalnya nih bekerjanya nanti ke Jepang di bagian agrikultural. Nah, atau di bagian perkebunan. Jadi dia harus memiliki yang namanya sertifikat di bagian agrikulturalnya. Begitu juga nanti kalau misalnya mau bekerja di bidang welder ya tentu dia harus sudah punya sertifikat welder dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman, jadi kalau misalnya nih, oh,
untuk kompetensinya, nah, misalnya nih kalau beralih, bidang pekerjaannya is okay. Misalnya memang, kita memang harus lihat juga nih peluang kerja yang ada di luar negeri itu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya nih, wah saya mau kerja ke Jepang, tapi saya nggak tertarik di bidang saya cuma jurusan, misalnya administrasi, tapi saya ternyata tertarik di bidang keperawatan lansia, boleh sertifikatnya diambil dan kemampuan bahasa Jepangnya ditingkatkan. Bisa seperti itu. Jadi memang kalau mau bekerja ke luar negeri, sebelum memutuskan bekerja itu, punya dulu bekalnya tadi. Kompetensi bahasa maupun kompetensi pekerjaan di bidang yang dia miliki. Oke Oke. ya. Berarti kompetensi itu baik bidang bahasa maupun skill itu yang utama ya Bu Dewi ya? Baru Ya nggak mungkin juga ya kita mau ke medan perang terus tapi nggak bawa bawa panah atau pedang ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi sobat migran semua jangan lupa untuk mengupgrade untuk skill bahasa ataupun skill potensi skill yang lain-lainnya yang bisa menunjang nanti pada saat sobat migran udah berangkat ke luar negeri, bekerja ke luar negeri. Nah, berarti kalau untuk bekerja ke luar negeri itu harus melalui program yang resmi ya Bu Dewi ya? iya, Hmm. ini sudah jelas kok diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2017. Terutama nih, mungkin bagi teman-teman, peluang kerja luar negeri ini sebenarnya teman-teman bisa lihat bahwa memang yang bisa bantu teman-teman mau bekerja ke luar negeri itu ada pihak-pihak tertentu loh yang sudah ditunjuk oleh Undang-Undang 18 ini. Jadi nggak semuanya yang ngajakin bekerja itu bisa, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih, eee kalau kami menyebutnya ini, apa ya, migrasi atau, apa tuh, bekerja ke luar negerinya secara tradisional. Jadi misalnya nih, adalah saudara, kakak, adik, atau teman yang ada di luar negeri, terus diajaklah, "Ya udah kamu mau kerja ke luar negeri? Yuk berangkat, lewat saya aja." Nah itu bahaya. Karena memang berbeda nanti teman-teman. Karena salah satu dokumen untuk persyaratan bekerja ke luar negeri itu ada nanti visa. Nah, di sini kalau teman-teman bekerja, teman-teman akan memiliki visa kerja. Nah, dalam visa kerja ini tentu berbeda hak dan kewajibannya kalau cuma teman-teman datang berkunjung aja. Nah, kalau berkunjung tentu waktunya cuma ya maksimal 3 bulan ya. Tergantung dari negaranya sih kebijakannya. Rata-rata sih 3 bulan. Jadi kalau lebih dari 3 bulan, teman-teman bisa dibilang overstay. Atau berarti bisa dianggap kalau Malaysia agak ekstrim nih, Iya. bilangnya pendatang gelap. Nah, jadi pendatang haram nih. Lebih lebih ini lagi ya. Lagi. Jadi, itu yang harus dihati-hatikan sama teman-teman. Kalau memang tujuannya ke luar negeri itu bukan untuk berkunjung, tapi untuk bekerja, carilah visa kerjanya. Nah, dalam hal ini Undang-Undang 18 sudah jelas nih, menunjuk siapa saja yang bisa membantu teman-teman mengurus visa kerja ini. Terutama ada beberapa lembaga. Pertama kami nih, sebagai kementerian dan juga badan, itu memiliki yang namanya skema penempatan G2G atau government to government. Jadi ada beberapa peluang kerja luar negeri dari KP2MI atau kementerian kami ini ya untuk langsung diproses atau dikerjasamakan dengan pemerintah yang ada di luar negeri. Ya ini kalau nggak salah kalau kita punya berapa nih mitra nih, Jepang, Korea, Kanada, dan juga ada sekarang itu Jerman, dan ada beberapa negara lainnya. Nah, jadi proses yang di sini berarti KP2MI bisa membantu teman-teman nanti ngurus visanya. Nah, selain itu sudah jelas dalam Undang-Undang 18 itu ada yang namanya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Nah, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ini nggak sembarang perusahaan. Dia terdaftar dan sudah mendapatkan izin dari kementerian. Nah, kalau dulu mungkin dari Kementerian Tenaga Kerja, sekarang sudah berada di kementerian kita, KP2MI atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, jadi P3MI-nya itu
sudah terdaftar. Kalau mau daftar P3MI-nya, teman-teman bisa cek di Siskonya kita, Sisko p2mi.co.id. Nah, jadi dua perusahaan itu, maksud kami dua lembaga itu yang bisa menempatkan, yaitu kementerian dan juga Perpet 3MI. Nah, selain itu ada sebenarnya satu lagi untuk kepentingan perusahaan sendiri. Tapi berarti teman-teman sudah bekerja di perusahaan tersebut, kemudian mungkin ditugaskan untuk pertukaran atau trainee atau apalah di luar negeri, langsung bekerja atau sebagainya. Nah, itu tuh berarti perusahaannya multinasional dong. Iya. Nah, itu tetap mendapatkan izinnya harus dari kementerian dan di sini mungkin yang pernah mungkin mengenal beberapa perusahaan yang pernah melakukannya dan seperti Wasta kita itu sudah pernah mendapatkan izin dari Kemenaker waktu itu untuk bisa eee, apa, bekerja di luar negeri. Nah, itu yang resminya teman-teman. Jadi memang kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengaku itu untuk bisa menempatkan bekerja ke luar negeri sebenarnya itu waspada. Kenapa? Karena pada dasarnya itu sudah melanggar undang-undang. Dan kalau sudah melanggar undang-undang, kalau di Undang-Undang 18, mohon maaf nih, sudah ada sanksi pidananya untuk yang memberangkatkan secara ilegal. Nah, di situ sudah jelas kalau sanksi pidananya itu bisa berupa kurungan penjara sekitar 10 tahun atau paling banyak dendanya sampai 15 miliar. Nah, jadi memang kalau ada yang mau mengaku untuk penempatan ke luar negeri itu hati-hati bisa kena nanti sanksi pidana. Dan teman-teman juga harus hati-hati. Berarti kan pemerintah nih benar-benar pengen teman-teman berangkat itu secara hati-hati juga. Jadi pilihlah perusahaannya, lowongan yang tersedianya. Karena memang banyak nih yang memanfaatkan informasi pekerja luar negeri ini buat ya mencari Pribadi ya, Bu ya. keuntungan pribadi. Benar. Oke, berarti memang para sobat migran itu harus harus benar-benar selektif ya dalam menerima lowongan-lowongan kerja yang ada di luar sana karena memang rentan sekali ya. Seperti bahkan mereka nanti bisa diiming-imingi kemana, ke negara mana, ternyata berangkatnya ke negara Kamboja, di mana yang saat ini lagi hits ya Bu Dewi ya. Benar sekali. Mungkin di podcast sebelumnya Adi sudah bilang Iya, yang terkait dengan kita bahwa memang ada penipuan juga. Jangan salah, memang penipuannya ini udah menyebar di seluruh Indonesia. Jadi jangan anggap nih teman-teman yang di Sumatera Barat, Sumatera Barat ini masih daerah aman. Tidak. Ada korbannya dari Sumatera Barat. Iya. Iya, berarti sobat migran untuk kedepannya harus selektif lagi untuk menerima atau menerima info terkait peluang kerja ke luar negeri. Bahkan walaupun dari media sosial sekarang yang makin banyak ya, bahkan mereka menawarkan itu seolah sangat gampang gitu. Oke, gimana nih kalau menurut Bu Dewi nih? Kalau Bu Dewi ini kan bagian tim promosi ya. Nah, bagaimana sih peluang kerja yang ada di luar negeri saat ini, yang tersedia saat ini gitu? Iya, memang benar. Kalau kita lihat, untuk peluang kerja luar negeri ini mungkin teman-teman masih belum familiar banget. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa peluang kerja luar negeri ini bergerak terus loh teman-teman. Jadi berubah setiap waktu malah. Karena memang tergantung dari permintaan yang ada di luar negeri. Jadi kalau teman-teman mau cek peluang kerja luar negeri yang aman dan memang sudah ada apanya, eee, istilahnya itu payung hukumnya itu bisa dilihat di sistemnya kementerian kok yang ada di Sisko P2MI. Nah, kita coba akses Sisko P2MI sekarang ya. Nah, untuk sekarang kalau teman-teman lihat itu ada sekitar 13.000 lowongan yang tersedia. Nah, mungkin di situ juga udah langsung ada itu yang skemanya penempatan pemerintah yang dari KP2MI, juga termasuk yang skema dari P3MI. Nah, contohnya sekarang lagi buka banget nih, yang untuk register nurse ke Jerman. Di situ ada 300
orang loh yang dibutuhkan untuk perawat di klinik atau di rumah sakit jimat. Kemudian juga sekarang juga masih buka nih peluang ke Jepang untuk tenaga care worker atau perawat lansia 300 juga loh kuotanya. Nah, dan juga ada untuk perawat di rumah sakit di Jepang itu ada 200 kuotanya. Selain itu masih banyak lagi sebenarnya lowongan-lowongan lain yang bisa dilihat di sana dari P3MI. Seperti mungkin di bidang ke negara Malaysia dari PT-PT tertentu. Nah, mungkin nih saya share sedikit kalau ke teman-teman yang di Sumatera Barat, mungkin bingung PT-nya apa sih yang sebenarnya ada di Sumatera Barat. Nah, izin nih, kalau untuk di Sumatera Barat itu sebenarnya cuma ada dua PT utama ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah Mitra Prestasi, alamat dari Lolong, nah itu sudah cukup lama untuk bekerja di bidang penempatan kerja luar negeri dan memang lumayan dan lumayan lowongannya. Mungkin saat ini masih banyak yang lowongannya ke Malaysia, tapi kami sudah melihat nih ownernya udah mulai bergerak untuk melihat negara lain seperti Jepang dan juga Turki. Jadi berharap nih teman-teman yang nggak tertarik ke Malaysia ada peluang lainnya. Nah, selain itu mungkin salah satu PT lainnya adalah Yuko Tessamirai, tapi saat ini masih belum ada ya lowongannya Yuko Tessamirai ini. Nah, selain itu masih banyak P3MI lainnya yang bersifatnya cabang, itu berarti kantor pusatnya ada di luar Sumatera Barat. Contohnya di daerah Jogja, terus Henda Duta Pembangunan dan sebagainya itu banyak banget. Sekitar ada 15 lagi perusahaan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau tahu sebenarnya follow aja kan Instagram Instagram. kita, Oh iya, follow aja Instagram kita Facebook BP3MI Sumber. Nanti banyak infonya di situ ya, Bu Dewi. ada updatean informasinya di sana pastinya. Nah, kalau untuk mereka nih mau kerja, tapi mereka belum tahu nih bagaimana sih, apa sih syaratnya, apa syarat umum yang harus saya siapin nih untuk bekerja ke luar negeri. Nah, kira-kira itu syaratnya apa aja sih, Bu Dewi? Oke, terkait dengan, tadi persyaratannya, mungkin tadi sudah disinggung tadi ya, ada kompetensi baik skill maupun bahasa. Namun sebenarnya memang ada persyaratan lainnya untuk bekerja ke luar negeri seperti misalnya sehat jasmani dan rohani. Nanti dibuktikan dengan MCU kesehatannya dari rumah sakit atau sarana kesehatan yang telah ditunjuk. Kemudian juga ada psikologinya, rohaninya itu nanti ada tes psikologi. Jadi tes psikologinya dari kita kerjasamanya sama HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia. Jadi teman-teman yang benar-benar pergi itu benar-benar sehat jasmani dan rohani. Jadi emang siap kayak gitu bekerjanya. Nah selain itu nanti teman-teman itu harus melengkapi eh, salah satu bentuk perlindungannya kita harus mereka harus mengikuti jaminan sosial yaitu dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga ada dokumen-dokumen lainnya yang tentunya harus mereka lengkapi untuk persiapan berangkat ke luar negeri. Seperti misalnya paspornya, kemudian yaitu visanya. Visanya tentu visa kerja tadi kan. Kemudian juga ini ada juga yang namanya perjanjian penempatan. Nah, untuk perjanjian penempatan ini adalah perjanjian si anak nanti dengan eee, P3MI yang tadi saya singgung tadi. Perusahaannya itu ada terkait dengan hak dan kewajibannya serta mungkin biaya penempatannya. Kemudian juga ada nanti perjanjian kerja. Jadi kalau perjanjian kerja itu adalah perjanjian si anak dengan user atau pemberi kerjanya yang ada di luar negeri. Selain itu ada juga surat izin dari orang tua atau keluarga atau wali nih. Jadi, dan perlu diketahui bahwa surat izin ini harus ditandatangani oleh pihak berwenang, yaitu eee, RT RW-nya, lurahnya, atau wali nagarinya. Jadi dia eee, orang di sekitar juga tahu bahwa si anak bekerja ke luar negeri, jadi ketika ada satu saat ada masalah, itu bisa dibantu juga oleh masyarakat dan juga aparatur daerahnya.
Kemudian juga bagi yang sudah menikah, tentunya adalah surat apa ya, keterangan pernikahannya. Jadi kalau misalnya memang sudah cerai, boleh diurus dulu seperti itu. Karena memang itu bentuk perlindungan awal dari negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 18. Jadi yang benar-benar berangkat itu adalah yang siap, baik mentalnya maupun secara fisikalinya juga. Iya, dan nanti insya Allah itu pasti terlindungi. Jadi ketika pun ada masalah, itu bisa diatasi atau resikonya kita minimalisir. Seperti itu. Oke, jadi sobat migran, dengan adanya kelengkapan dokumen yang seperti Bu Dewi sampaikan tadi, maka kita nanti akan berangkatnya lebih aman, lebih tenang gitu, nggak ada was-wasnya Bu Dewi ya. Iya, benar. Terus, gitu sobat migran. Oke, Sobat Migran, tadi kita udah tahu ya bagaimana apa itu dokumennya, bagaimana kita harus memiliki kompetensi. Nah, kemudian selanjutnya apa sih yang harus dipersiapkan oleh para Sobat Migran yang ingin bekerja ke luar negeri? Apa aja sih yang harus step selanjutnya setelah dia harus melengkapi dokumen gitu? Nah, gimana Bu Dewi? Izin nih, sebenarnya bekerja ke luar negeri itu kan memang merupakan sebuah impian ya. Itu bukan cuma kegiatan yang kabur aja dulu. Nah, jadi teman-teman, kalau memang sudah punya mimpi nih, pengen kerja ke luar negeri, nah dibangun dari sekarang. Nah, jadi teman-teman nih, terutama mungkin yang masih duduk di bangku SMK atau masih dalam perkuliahan, bisa sambil kuliah, teman itu mengikuti dulu pelatihan bahasa asing. Nah, misalnya kalau memang tertarik untuk bahasa Jepang, belajar bahasa Jepangnya. Kemudian, kalau memang sudah lulus dan masih pengen, nah kami sebenarnya punya beberapa program nih teman-teman yang yang membantu teman-teman untuk meningkatkan kapasitas. Kita ada beberapa mitra nih untuk pelatihan atau peningkatan kapasitas untuk bisa meraih kerja luar negeri. Nah, kalau kita kilas balik, itu ada beberapa mitra kita seperti tahun lalu 2025 kita ada di UNP untuk mengadakan pelatihan bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan juga sektor hospitality-nya yaitu keterampilan barista dan juga waiters. Dan itu lumayan membantu teman-teman yang pengen bekerja ke luar negeri. Nah, tahun ini insya Allah juga kita akan ada pelatihan peningkatan kapasitas ini. Jadi teman-teman yang memang berminat bekerja ke luar negeri boleh menghubungi BP3MI ini dan konsultasi terkait pelatihannya karena kebetulan biasanya pelatihan kita di akhir tahun sih teman-teman itu disesuaikan dengan anggaran yang ada. Namun nggak usah risau juga, kita juga udah mulai berkolaborasi nih sama BPPP Padang dan juga P3MI yang ada di Sumatera Barat. Jadi kalau memang mau update informasi, silakan hubungi kita. Kita misalnya kayak beberapa waktu ini kita udah kolaborasi dengan mau baru mau mengadakan pelatihan bareng dengan BPPP, misalnya ada lowongan misalnya cleaning service di Malaysia, lumayan loh gajinya 7 juta per bulan. Nah, ini kita mau mengadakan sertifikasi untuk cleaning service-nya, karena memang bahasanya nggak butuh ya. Iya. Jadi memang yang dibutuhkan adalah sertifikasi cleaning service-nya. Dan insya Allah kita kerjasama sama BPPP Padang, jadi pelatihannya gratis atau jatuhnya ditanggung sama anggaran negara nih. Jadi nggak usah teman-teman mengeluarkan biaya lagi. Nah itu kalau memang benar-benar tertarik ya segera cari informasinya. Kalau memang masih jauh mimpinya, jadi belajar dulu. Jadi kalau emang udah urgent banget nih, udah lulus nih, ya udah hubungi kita lah BP3 di Sumatera Barat untuk tahu informasi lebih lengkapnya. Berarti pemerintah sangat support ya terhadap warga negaranya yang ingin bekerja ke luar negeri. Ya, contohnya lewat BP3MI Sumatera Barat yang sudah mensupport melalui peningkatan bahasa atau peningkatan skillnya. Dengan kerjasama yang udah dilaksanakan di kolaborasi dengan UNP, BPPP, yang seperti yang Bu Dewi ceritakan tadi. Nah, jadi sobat migran yang pengen nih bekerja ke luar negeri tapi skillnya masih minim, mungkin bahasanya saya belum belum apa belum ada atau skill yang lain yang belum
mumpuni. Nah, bisa nanti hubungi kami atau datang ke kantor BP3MI Sumatera Barat, atau jangan lupa selalu pantengin Instagram kami atau media sosial kami yang lain BP3MI Sumatera Barat untuk mendapatkan informasi yang lebih update terkait peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Tapi udah masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari sobat migran nih terkait bagaimana peluang kerja ke Malaysia, terutama yang kilang. Itu udah buka atau gimana ya Bu Dewi ya? Oke, mungkin pertanyaan ini banyak muncul ya, karena memang pada tahun 2022-an itu memang ada penutupan ya dari Malaysia, terutama karena yang terkait dengan COVID-19 waktu itu ya. Nah, memang dan itu karena memang dari COVID itu pemerintah Malaysia pun memang sempat menutup beberapa sektor bidang pekerjaan nih bagi pekerja migran Indonesia. Jadi memang beberapa tahun belakangan ini di sektor-sektor tertentu seperti service atau misalnya mungkin yang pertanyaannya jobnya untuk operator production itu masih belum banyak yang buka. Nah, namun di akhir tahun 2025 itu sudah mulai ada lowongannya. Itu sesuai dengan pengumumannya dari kementeriannya di Malaysia, yaitu di bagian Immigration Department of Malaysia-nya itu sudah tahu ada dan kajian dari Human Resource Ministry of Human Resource-nya Malaysia juga bilang bahwa memang dibutuhkan beberapa pekerja migran Indonesia, khususnya yang mungkin ditanya yang terkait dengan operator production. Jadi memang baik di sektor mana apapun itu sudah dibutuhkan, sebaik itu manufacturing, konstruksi, plantation, agrikultural, dan service lainnya, mungkin kayak service pelayanan restoran atau rumah makan seperti itu sudah ada yang buka. Namun kita lihat lagi nih, kalau teman-teman yang tertarik dengan lowongan itu, P3MI-nya yang saat ini memiliki lowongan siapa aja, karena memang tidak banyak sekarang permintaannya, jadi memang cuma beberapa P3MI yang memiliki lowongan tersebut. Kalau dulu mungkin permintaan operator produksinya bisa sampai 100-200 orang dalam satu waktu, sekarang mungkin masih di angka belasan kayak gitu. Jadi masih 2 digit angka nih, misalnya 12, 15, atau misalnya 20, 21. Jadi memang lebih baik hubungi BP3MI dan juga P3MI-nya, perusahaannya, untuk mengetahui lowongan yang lebih lanjut. Berarti gitu ya Bu Dewi ya. Jadi sobat migran yang masih berminat nih untuk bekerja ke luar negeri, apalagi terutama di Malaysia sudah ada, tapi untuk lebih lanjutnya hubungi BP3MI Sumatera Barat. Oke, wah sobat migran luar biasa sekali ya hari ini ya perbincangan kita dengan Ibu Dewi. Nah, terima kasih Ibu Dewi atas penjelasannya, informasinya yang pastinya sangat bermanfaat bagi sobat migran semua ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya, oke. Sobat migran, hari ini kita udah belajar nih bagaimana cara bekerja ke luar negeri yang aman. Jadi bukan sekedar berangkat aja, tapi bagaimana kita bekerja ke luar negeri dengan mempersiapkan bekal yang kuat dan kokoh sehingga kita dapat menjadi pekerja-pekerja luar negeri di luar negeri sana yang profesional. Nah, tentunya sobat migran harus mempersiapkan diri dengan baik dan melalui jalur yang legal dan aman pastinya agar sobat migran dapat bekerja dengan nyaman dan tanpa was-was di negara tujuan. Oke, sobat migran jangan lupa agar tidak terbuai atas janji manis atau iming-iming dari orang-orang yang tidak dikenal maupun dikenal yang nantinya akan membahayakan diri sobat migran. Nah, tentunya pastikan informasi dan sumber itu ada resmi. Kalau misalnya bingung, tinggal ke BP3MI Sumber aja. Nah, selalu pilih jalur yang legal dan pastinya aman. Oke, sobat migran, karena melantau itu boleh, mencari kerja ke luar negeri itu sah, tapi tetap harus aman, legal, dan terlindungi. Saya Atit, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode Siranca selanjutnya. Jangan lupa Siranca seputar informasi, rantau aman, cerita anak negeri, kerja legal di luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sobat migran. Ada.